Terima kasih. Thank you Mbak Ida. Selanjutnya kita ke Ibu Dian Anggera ini. Monggo Mbak Dian, co-founder kita. Halo Mbak Dian. Mungkin beliau nggak ada. Ke Ibu Budi dulu mungkin ya. Monggo Mbak. Makasih Mbak Maya, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tanpa video, saya Budi Susilorini, biasa dipanggil Budi, salah satu co-founder WIME dan merangkap tugas sebagai Direktur Yayasan Pure Earth Indonesia, sebuah lembaga non-profit di bidang mitigasi dampak lingkungan dan kesehatan dari pencemaran beracun. Terima kasih Mbak Maya. Thank you Mbak. Ada Mbak Ines, monggo Mbak Ines. Oke, terima kasih Maya, Bapak Ibu, selamat malam. Salam kenal semuanya. Saya diajak Maya waktu itu tahun 2018 ngomongin tentang WIME ini. Nah, akhirnya kita jadi bentuk WIME ini di 2019. Saat ini saya bekerja di Adaro. Kebetulan saya mining engineer, udah 20 sekian tahun bekerja di mining. Dan saya sempat jadi mentor, tapi hanya di batch pertama saja waktu itu, karena setelah itu lumayan agak sibuk, dan kebetulan juga kita udah punya banyak mentor, jadi saya nggak ikut lagi. Ini batch 4 juga saya saat ini belum ikut berpartisipasi jadi mentor ya. Terima kasih. Thank you Mbak Ines. Kemudian kita ada Ibu Melin. Silakan Bu Mei. Saya udah gabung nih Mbak Maya. Oh iya, oke. Monggo Mbak Dian. Iya teman-teman. Setelah itu ke Ibu Mei ya. Ya. Senang sekali bisa berada di acara ini, bisa bergabung. Terima kasih buat remindernya. Ini saya kira materi yang sangat penting. Bahkan untuk saya itu semacam refreshment ya. Bagaimana bisa belajar dari narasumber malam ini. Semoga hari ini menjadi awal ya dari pertemuan-pertemuan berikutnya lebih baik. Terima kasih. Thank you Mbak Dian. Bu Mei, silakan Bu Mei. Hai, selamat malam semuanya. Sorry, I'm in a family meeting, so you can probably hear my family right now. Saya adalah Melin Tan. Saya kerja di PT Tis Contractors Indonesia. My role di sana adalah Lead Diversity and Inclusion. I take care of Indonesia dan juga Mongolia. Saya sudah ikut the WIME Female STEM Mentorship Program batch yang terakhir, and I'm very looking forward untuk ikut batch yang ini. Terima kasih Bu Maya. Thank you Bu Mei. Ada Ibu Feli. Malam Bu Feli. Malam Bu Maya. Ya. Apa kabar? Baik, silakan Mbak. Terima kasih buat undangannya. Terima kasih juga buat hari ini, senang banget bisa di-refresh lagi how to become a professional mentor gitu ya. Udah ikut WIME jadi mentor 2 kali, di batch kedua dan batch ketiga. Saya sama Bu Maya sama-sama juga kejebolan International Women in Mining mentoring juga ya Bu Maya ya. Kita sama satu visi untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Saya sekarang bekerja di Orica Mining Services sebagai Finance Director untuk region Asia, dan sudah bekerja sekitar 20 tahun lebih di dunia finance dan mining. Terima kasih Bu Maya dan teman-teman atas undangannya hari ini. Thank you Bu Feli. Kita ada Pak Erwin Tampu Bolon. Monggo Pak Erwin. Selamat malam, sorry saya dari tadi ngutak-ngatik lucu punyanya bunyinya itu ada gambar apa tuh orang saya coba cari-cari kok nggak bisa ya. Salam kenal buat semua. Saya Erwin Tampu Bolon, hampir 24 tahun di tambang, kebetulan mentor di sini yang keberapa ya Bu Maya? Mau yang ketiga ya? Iya. Mau yang ketiga, dan sekarang lagi berjalan yang kedua untuk International Mentor Women in Energy. Terima kasih.
Terima kasih Pak Erwin. Saya masih kelewat ya. Ada Mas Nuge, silakan Mas Nuge. Halo, selamat malam semuanya. Saya Nugraha dari Adaro. Saya koordinator ruang XY di WIME. Izin menyimak untuk agenda malam ini ya. Terima kasih. Boleh, thank you. Kita ada 2 tamu lagi dari TIS Indonesia, ada Ibu Teti dan Pak Wedia. Silakan singkat aja. Pak Wedia mungkin. Selamat malam semuanya, salam kenal, saya Wedia dari TIS Indonesia. Ya, terima kasih buat invite-nya dari Bu Melin. Saya memang punya passion bagaimana share my experience, my knowledge, after about 20 years in mining kepada generasi muda, terutama untuk how increase women participations in mining. Terima kasih. Thank you Pak Wedia. Ada Ibu Teti yang terakhir. Monggo Bu Teti. Halo, selamat malam semuanya. Saya Teti dari mining dari TIS Indonesia. Saya di HR mungkin 17 tahun lebih. Oke, itu aja. Saya diajak Bu Maylin dan ketemu dengan Bu Maya juga. Makasih Bu Maya. Thank you Bu Teti. Ya, saya kira mungkin untuk perkenalannya saya nggak terlewat lagi ya. Seandainya saya terlewat, saya mohon maaf. Oke. Mungkin kita bisa memulai sesi malam ini. Kebetulan kita ada Pak Andi di sini yang akan membawakan materi. Dari diskusi malam ini kita akan buat menjadi lebih interaktif. Jadi saya harapkan jika ada yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang pengalamannya, monggo. Jadi sifatnya ekspektasi saya sih tidak bersifat kuliah ya, namun kita lebih diskusi, lebih sharing pengalaman, terus kemudian interaktif ya, bisa ada komunikasi 2 arah. Monggo Pak Andi akan share screen ya. Itu Mbak akan share screen, bisa bentar tolong di open di enable. Yes, bentar Oke. ya. Baik, sebelumnya sambil menunggu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak yang keren-keren di sini. Mohon izin pertama-tama saya mohon dipanggil dengan Mas, Kang atau nama saja. Jangan dipanggil Pak gitu ya. Nggak biasa aja sih sebenarnya gitu, tapi biar lebih akrab juga gitu. Kalau Pak kesannya mirip-mirip Teh Nino lah gitu ya. Jadi maksudnya usianya ketahuan lah. Nggak, sebenarnya saya masih dalam tahapan belajar, dalam tahapan tumbuh gitu ya. Percayalah dulu saya mungkin sekurus Mas Sigit gitu ya dulu gitu ya pada zamannya gitu, dan kemudian saya berkembang begitu pesat akhir-akhir ini. Baik, izin saya untuk sharing di malam ini. Kenapa saya sharing? Karena tadi saya juga mendengar bahwa ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian di WIME juga sudah hampir 3 batch mentoring proses. Jadi memang sudah pengalamannya secara on in hand-nya sudah lebih ada itu di lapangan. Jadi mungkin tadi malam ini lebih sekedar refreshment terhadap apa yang mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semua sudah lakukan selama ini. Dan mungkin ini dari pengalaman nanti juga benar tadi disampaikan, kita akan banyak sharing tentang apa-apa saja pengalaman yang mungkin kita satu sama lain bisa belajar. Karena saya juga tergabung di HR Migas Community salah satunya karena ingin belajar dari teman-teman yang ada di sana. Nah, mungkin izin saya untuk share screen. Saya mau ngecek dulu apakah apakah sudah terlihat share screen? Sudah, Mas. Sudah ya. Oke, baik. Ya. Sharing session saya nyebutnya gitu ya. Kalau dibilang coaching session, saya belum menjadi coach, saya malu sama coach-coach yang udah lebih sah duluan di sini.
saya masih belum sah jadi coach walaupun sudah mengikuti pelatihannya gitu, tapi saya belum sah. Jadi izin saya mempunyai sharing session di malam ini dan izin mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Wirianto dan saya managing partner dari Partnering. Benar kata Mbak Juli, saya saat ini sudah keluar dari industri migas gitu ya, sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu. Sebelumnya saya pernah di SKK Migas selama 7 tahun dan sebelumnya juga saya pernah di Santo Sampang yang saat ini menjadi Medco selama 2 tahun dan kemudian saya membangun Partnering sejak tahun 2016 akhir. Dan menarik gitu di sini karena memang saat ini base klien saya memang banyak juga memang di mining dan juga di oil and gas. Dan kemudian latar belakang pendidikan saya psikologi, mungkin ada Akang Teteh juga psikologi juga, salam hormat, dan kemudian saya melanjutkan beberapa sertifikasi, sertifikasi CNB, Compensation and Benefit, yang juga saya belajar dari Mas Sigit di sini tentang CNB juga gitu ya, dan kemudian dari Mas Visto juga yang sekarang ada di Australia sana gitu, saya ikut belajar dari mereka ketika masuk di oil and gas, dan kemudian juga saya sertifikat dari Lego Shares Play. Nah, kurang lebih itu latar belakang saya dan saat ini saya memang sedang menjalani proses sertifikasi menjadi coach dan saya nanti mungkin akan sharing sedikit tentang pengalaman saya melakukan mentoring di tempat saya di kantor saya yang sudah mulai sejak awal kami berdiri bahkan di tahun 2017 sampai dengan sekarang dan mungkin juga ada beberapa success story dalam proses mentoring ini yang kami lakukan saat ini. Nah, selanjutnya sebentar. Ya. Saya mau stop sebentar. Saya mau ada kendala. Nah, mungkin saya akan sharing sedikit tentang partnering gitu ya. Kalau HR Migas Community sendiri, saya juga diajak sebenarnya sama Mbak Juli dan Teh Nine pada saat itu untuk ikut ngerame-ramein, walaupun saya terus terang mohon maaf juga gitu ya. Di akhir ini saya kurang aktif gitu di HR Migas Community, walaupun sebelum cukup semangat ya karena bagaimanapun juga dapur mesti ngebul ya, kita mesti seimbang antara ya proses sosial dan non sosialnya gitu. Jadi senang sekali malam ini juga dikasih kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman WIME di malam ini. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang partnering buat Bapak Ibu dan dengan ada video singkat. Baik, itu sedikit tentang partnering dan kami biasanya memang di Bandung. Saat ini beberapa layanan kami memang di 3 utama, learning,
dan HR advisory atau consulting dan juga assessment. Dan tadi mungkin dilihat di awal ada namanya collaborative learning partners, di mana di situ memang kita sama-sama belajar dengan klien, dan karena mungkin kita tahu teorinya, kita tahu mungkin latar belakang secara bukan pendidikan, tapi pengalaman kami dengan klien sebelumnya yang bisa digunakan untuk klien-klien selanjutnya. Dan juga klien juga membawa case atau konteks di dalam organisasinya masing-masing. Nah, itu yang kami coba lakukan dengan klien-klien kami, sehingga kami mungkin sejajar, dan begitupun di malam ini gitu ya, saya mencoba agar kita juga bisa sama belajar, karena saya yakin gitu, saya juga tidak ahli di semua hal, rekan-rekan, Bapak Ibu, Mas Mbak juga pastinya juga ahli di berbagai macam hal yang mungkin kita bisa saling belajar satu sama lain. Prinsipnya sama dengan tujuan WIME didirikan, untuk mendorong empowering teman-teman wanita, terutama di mining dan energi gitu, dan juga teman-teman HRMC juga sama kurang lebih. Jadi kenapa saya senang sekali dapat berkontribut di malam hari ini. Nah, mungkin saya cerita sedikit mengenai mentoring di partnering. Jadi mentoring di partnering sendiri memang sejak awal kami berdiri, kami merasa bahwa perlu adanya development proses buat adik-adik kelas kami terutama pada saat itu. Jadi intinya dulu mentoring pertama kali partnering adalah untuk adik-adik kelas kami yang kebetulan satu fakultas dan satu universitas gitu. Kebetulan saya dari psikologi Unpad ya, dan pada saat itu saya meminta atau mengajak 2 orang mahasiswa untuk mentor di tempat kami gitu ya. Kami mentor untuk bekerja untuk membantu kami tempat kami sambil dia mempunyai pengalaman kerja. Karena berdasarkan pengalaman juga ternyata rekan-rekan terutama mahasiswa-mahasiswa itu belum punya pengalaman praktik tentang kerja. Nah, dari situ kami merasa penting untuk bisa membantu mereka awalnya untuk bisa nanti ketika mereka sudah selesai atau sudah lulus, baik itu sebagai sarjana maupun sebagai psikolog, mereka sudah siap dengan sudah ready untuk ke dunia kerja. Itu yang sedang kami lakukan di awalnya. Dan awalnya kami hanya 2 orang, di mana karyawannya juga cuma 2 orang gitu ya. Jadi mentornya 2 orang, karyawan 2 aja, 1 one-on-one gitu. Dan kemudian makin lama meningkat jadi 3 orang, dan terakhir kami pernah dalam satu waktu ada sekitar 10 orang yang kami mentor di partnering, dan sekitar 6 orang diantara, mungkin sekitar 3-4 orang diantaranya saat ini menjadi karyawan di partnering gitu, dan kemudian mereka juga sudah cukup confidence untuk bisa bertemu dengan klien langsung. Mungkin di sini Teh Nina maupun Mbak Juli juga pernah ketemu sama teman-teman saya dari partnering yang mereka kalau dibilang usia itu sangat jauh dari saya gitu, dimana ketika mereka lahir saya sudah kuliah gitu ya, bisa dibayangkan itu jauh sekali usianya gitu. Jadi tapi mereka dengan proses mentoring ini percepatan belajar mereka menurut saya juga cukup baik, dan beberapa di antara dari rekan-rekan kami yang dulunya menjadi mentor kami saat ini sudah juga diterima di organisasi-organisasi yang cukup ternama gitu ya, baik itu edutech maupun beberapa konglomerasi gitu ya yang ada di Indonesia. Jadi kami cukup bersyukur dari mulai niatan kami yang nggak terlalu besar gitu ya, relatif kecil, karena kami base-nya di Bandung dan kami sekitar tim up-nya sekitar 10-12 orang saja, tapi hampir 20 orang ya sudah mentas lah istilahnya dari tempat kami, dan sekarang mereka sudah bekerja baik itu di dalam maupun di institusi luar negeri. Nah, dan kalau model mentoring kami biasanya adalah di awal ketika mereka masuk, yang kami tanyakan adalah apa yang kamu ingin pelajari gitu, di partnering atau saat ini gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan awal ketika kami bertemu dengan mereka di awal ketika mereka menjadi mentor juga. Dan tentu saja juga di awal kami juga melakukan semacam seleksi ya kepada mereka untuk memastikan bahwa paling tidak terlalu jauh melencengnya dari keahlian kami, karena mentor itu sendiri salah satunya mentor itu salah satunya adalah menularkan kemampuan yang kita miliki, baik itu technical skill maupun yang sifatnya non technical skill. Kalau non technical mungkin Bapak Ibu Mas Mbak di sini sudah
ahli semua gitu ya, dengan posisinya masing-masing. Yang teknikal mungkin satu di ahli di bidang finance tadi, satu di ahli di bidang misalnya CNB, misalnya Mas Sigit gitu ya. Jadi mungkin bisa beda-beda kalau untuk urusan teknikal, tapi non teknikal mungkin bisa ditularkan secara berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu biasa di awal saya ngomong sama mereka seperti itu. Kamu belajar apa dan berapa lama kamu akan belajar seperti itu gitu. Nah, biasanya ketika proses itu saya belajar terus terang dari program yang saya mengadopsi juga program yang dilakukan di fakultas saya sebagai alumni kepada fakultas gitu. Jadi ada program mentoring proses selama 6 bulan yang kami para alumni mendampingi para menti-menti di sana selama 6 bulan dengan target tertentu. Apa yang targetkan kita sepakati dulu di awal, tapi balik lagi tergantung dari keinginannya mereka dan kita secara reguler bertemu. Nah, bedanya kalau yang kemarin mentoring di tempat saya memang kemudian mengajak mereka secara reguler lebih intens lagi bertemunya dan kemudian memberikan ruang yang lebih luas buat mereka untuk bertanya tentang apa yang ingin mereka pelajari dan ingin terlibat di mana. Jadi intensi niatnya itu adanya di mereka, bukan kami yang nge-push tapi di teman-teman mentinya. Nah, itu kurang lebih gitu ya yang kami lakukan di sana dan biasanya ketika kami awalnya hanya membuat program mentoring itu hanya sekitar 3 bulan gitu ya. Dan ternyata setelah kami alami proses selama 3 bulan itu cukup cepat sehingga kadang beberapa komponen atau aspek yang ingin dipelajari oleh para menti belum cukup tercover di dalam waktu 3 bulan. Karena kalau kami mungkin karena konsultan sifatnya belum tentu ada beberapa project yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Walaupun kadang juga kami create internal project sendiri, tapi kadang-kadang belum optimal mencapai dalam waktu 3 bulan. Makanya sejak sekitar pada awal pandemi kami perpanjang prosesnya menjadi 6 bulan karena kami merasa proses 6 bulan itu cukup mumpuni untuk melihat perkembangan satu orang dan tidak hanya di satu aspek saja. Ada beberapa aspek yang interrelasi yang berkorelasi satu sama lain yang bisa mereka pelajari sehingga ilmu yang mereka peroleh lebih banyak. Nah, tantangannya mungkin kalau saya karena tadi saya kuliah mereka baru lahir itu perbedaan generasi dan cara untuk berprosesnya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas sedikit gitu gimana kita memproses sebagai mentor yang mungkin saya sadur dari beberapa teori gitu ya. Nah, mungkin mohon maaf bukan maksud menggurui tapi mungkin saya hanya menyadur nanti saya sangat terbuka untuk nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini tentang mentoring gitu ya. Jadi mentoring itu intinya adalah mentoring itu sebagai salah satu kalau menurut saya bagian dari helping proses gitu ya. Jadi kalau menurut saya ada yang utama mungkin ada 3. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan coaching, counseling, dan mentoring gitu. Nah, nanti bedanya apa? Terutama saya akan membedakan dengan coach karena counseling itu relatif perlu dilakukan oleh profesional dan biasanya mempunyai latar belakang pendidikan tertentu, either itu psikolog, itu psikiater, atau memang kemudian orang yang tersertifikasi untuk melakukan counseling untuk beberapa hal tertentu. Dan biasanya kalau di psikolog terutama ada etikalnya. Sementara mentoring dan coaching mungkin tidak secara umum ada asosiasinya yang membawahi yang kemudian ada kode etiknya, tapi bisa dilakukan dengan latar belakang bukan keprofesian, tapi bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya. Nah, intinya adalah dasarnya adalah komunikasi antara seseorang yang dianggap lebih memiliki pengetahuan, gitu ya. Jadi lebih memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan pengalaman kepada orang yang kurang memiliki. Jadi kalau mentoring itu sederhananya saya sering menyebut dari kita intinya ngajarin dari orang nggak tahu menjadi orang tahu. Sementara kalau coaching itu orang yang sudah tahu menjadi lebih baik lagi sehingga performanya lebih baik lagi. Kalau counseling
itu adalah orang yang mungkin mempunyai permasalahan atau gangguan yang kemudian menjadi baik gitu. Nah, kurang lebih kalau kita petakan dalam satu kontinum, konseling, mentoring, dan terakhir adalah coaching gitu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi dari mentoring sendiri kita berusaha untuk sharing apa yang kita miliki kepada mereka yang belum memiliki pengetahuan, kebijaksanaan maupun pengalaman yang relevan. Karenanya mungkin tadi kalau pengalaman relevannya balik lagi tergantung kepada si mentinya, mereka yang pengennya belajar tentang apa. Nah, mungkin kita membedakan sedikit tentang dengan coach, karena memang ketika saya mengambil sertifikasi coaching juga sering kemudian dibandingkan ataupun disandingkan dengan mentoring gitu. Nah, tapi mungkin ada sedikit beberapa key points yang bisa kita pelajari tentang perbedaannya gitu. Jadi kalau coaching sendiri adalah mencapai tujuan yang spesifik dan kemudian baik personal maupun profesional, dan kemudian kita mengajarkan, melatih dan mengembangkan. Sedangkan kalau mentoring itu hubungan antara mentor yang dianggap lebih senior, lebih berpengalaman seperti yang tadi sampaikan, dan mentee yang tidak memiliki atau pengalaman atau cukup pengalaman. Jadi coaching tujuannya lebih spesifik, mentoring tujuannya lebih bervariatif, dan dari orang yang tahu ngajarin ke orang yang tidak tahu. Kalau coaching lebih luas, dia mengajarkan, melatih dan mengembangkan. Tapi dari prosesnya itu sendiri, mentor itu tahu semua jawaban, sebagian besar jawaban seperti coach yang di bawah ini gitu ya. Sementara coach tahu bagaimana pertanyaan itu, bagaimana dia akan bertanya, harus bertanya kepada mereka untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di coach itu. Jadi mentoring itu lebih memang dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah punya pengalaman. Makanya ketika di awal nanti perlu ada kontrak belajar di antara mentor sama mentinya juga untuk menyepakati kita mau belajar apa gitu ya secara umum, walaupun nanti di tengah-tengah mungkin bisa bergerak. Tapi intinya mengajarkan dari yang tidak tahu menjadi tahu merekanya. Nah, kemudian ini kalau kita bedakan antara mentor dan coach gitu. Nah, kalau mentor itu sendiri fokus pada individu, karir, pertumbuhan kedewasaan, dan coach itu fokus pada performance kerja. Jadi kalau kata guru saya from good to great kalau coach itu ya. Jadi kalau mentor itu dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian jangka panjang tadi gitu ya, makanya kenapa saya menyadari bahwa 3 bulan itu ketika mentoring proses itu lebih sangat singkat gitu, makanya kemarin extend 6 bulan lebih baik. Kemudian coach itu kalau coaching itu mempunyai tujuan yang waktunya telah ditentukan, berapa kali pertemuan, setiap sesi kita membahas apa, lebih spesifik. Kalau mentor itu lebih luas pembahasannya. Interaksinya bisa informal kalau mentor, tidak harus dalam proses yang terjadwal atau terstruktur gitu. Tapi memang di beberapa kesempatan kadang-kadang memang mentoring ya kita jadwalkan, karena saya yakin Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak yang ada di sini punya waktu sendiri untuk melakukan pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi mungkin mentor itu perlu dijadwalkan seperti apa. Tapi kalau menurut saya dari drive-nya ada di mentinya sebenarnya bahwa mereka pengen belajarnya kapan. Nah, kalau di coaching lebih terstruktur karena memang ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya untuk melakukan coaching, dan baik itu waktu dan tempat. Dan kemudian mentor lebih berpengalaman, coach tidak harus berpengalaman di bidangnya. Gitu. Jadi mungkin saja dia tidak perlu tahu teknis secara bidangnya, tapi dia tahu bagaimana proses atau mekanisme coaching proses itu terjadi. Sedangkan kalau mentor, dia pastinya lebih berpengalaman. Kemudian kalau agenda ditentukan oleh mentee, kalau mentoring proses, kalau coaching, agenda ditentukan berdasarkan target yang ingin dicapai oleh si coachingnya. Gitu. Jadi itu ada perbedaan antara mentor dan coaching. Nah, secara singkat, di dalam proses ini nanti si mentor ada berbagi tentang dirinya, baik itu pengalaman, baik itu latar belakangnya, gitu bercerita, dan juga mungkin terkait dengan dirinya sendiri, gitu ya. Dan mentee akan belajar tentang kehidupan dari mentor, sederhananya seperti itu.
Nah, ini untuk mungkin ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya mentoring proses ini seperti yang tadi dilakukan oleh Bapak Ibu dan Mas Mbak di sini gitu ya, bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, dan juga sepanjang memang kita punya keahlian yang mungkin ada mentinya yang sesuai dengan yang menti perlukan. Nah, mungkin nanti dalam proses matchmaking-nya itu perlu juga digali seperti itu. Untuk mentor dan menti. Nah, selanjutnya juga di sini kalau saya mungkin ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Tapi yang penting dari proses mentoring ini adalah pertama ketika di awal adalah proses building relationship gitu. Di mana di building relationship itu kita membangun kepercayaan dari mereka sehingga mereka percaya dengan apa yang kita sampaikan, dan mereka kemudian juga memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi di awal itu proses stage 1 di building relationship fokusnya adalah gimana membangun rasa saling percaya antara menti dan mentor sehingga mereka bisa dengan tenang bertanya, dan mentornya pun juga bisa dengan nyaman berbagi dengan mereka. Jadi karena mentor yakin mentinya itu tahu bahwa mereka membutuhkan informasi tertentu gitu. Nah, ini di dalam fase-fase awal yang dilakukan ketika building relationship. Apa aja sih yang dilakukan? Biasanya mereka tentang ada matchmaking ya, minatnya apa, tanyakan tuh hobinya apa, kemudian juga kira-kira pernah nggak di mentor sebelumnya tentang apa dan ingin belajar apa gitu. Mungkin itu di awal gitu. Jadi di awal itu ketika building relationship fokusnya adalah kita ingin membangun kepercayaan dari mereka, mengenal lebih jauh tentang mereka sehingga kita bisa mengetahui lebih jauh tentang menti kita dan latar belakang mereka beserta dengan mungkin apa yang mereka harapkan dari proses itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah terbangun relationship itu baru kemudian saling berbagi informasi lebih detail lagi tentang tadi harapan-harapannya, tujuannya mau apa aja mentoring ini gitu, dan kemudian kira-kira prosesnya mau kayak gimana, mau ketemu seminggu sekali, mau kemudian bebas aja mereka telepon kapan saja atau menghubungi kapan saja, atau mengingat tadi mentoring itu tidak terbatas dengan waktu ya Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Jadi bisa kapan saja, tapi disepakati dulu, harus disepakati di awal. Karena apa? Karena saya yakin Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian pasti harus meluangkan waktu untuk melakukan ini, dan juga harus mengatur waktu di antara kesibukan sehari. Begitu juga mentinya juga mereka harus meluangkan waktu sehingga mereka bisa fokus ketika mereka melakukan monitoring proses ini. Dan kemudian dalam proses ini juga tadi misalnya tadi mentinya bisanya kapan, mentornya bisa kapan, cari kesepakatan. Dan kemudian juga dilanjutkan dengan menyusun kira-kira mau gimana nih prosesnya dari mana. Dan dalam proses diskusi tersebut mentor juga dapat memberikan masukan kepada menti bahwa lebih baik kita belajar ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Itu bisa, tapi kemudian mentinya yang memutuskan kira-kira apa yang akan mereka pelajari lebih dulu gitu. Nah, balik lagi tergantung dari menti itu sendiri. Dan dalam proses itu juga menurut saya ketika kita menanyakan tersebut, kita juga sudah dapat mempersiapkan kira-kira apa yang nanti perlu kita sharing kemudian. Nah, kemudian selanjutnya baru kita laksanakan yang stage ketiga, kita mulai melaksanakan kegiatannya, mentoring prosesnya, kemudian makin lama gitu ya, makin kita gain feedback dari mereka juga, apa yang mereka peroleh selama mentoring proses itu, dan harapannya kira-kira apa yang mereka inginkan, atau ada perubahankah kira-kira gitu ya selama proses mentoring ini gitu. Dan semakin lama, semakin berproses, mungkin kita akan semakin mengetahui tentang mentinya. Begitu juga menti akan mengetahui tentang Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian gitu. Mungkin saja ketika dalam proses itu ada pergeseran, ada perubahan proses gitu ya, yang mungkin sepanjang disepakati bersama itu tentunya bisa dilakukan. Nah, kemudian
ketika memang sudah berproses di dalam waktu yang sudah disepakati dengan program yang sudah ada, baik, maka ketika program itu berakhir, mungkin kita ada semacam formal, kegiatan formal yang kemudian menyatakan bahwa ini program telah selesai, dan kemudian mungkin bisa saling meminta evaluasi tentang proses yang terjadi maupun juga feedback untuk masing-masing pihak. Karena untuk program pengembangan selanjutnya, ya contohnya mungkin dari program mentoring WIME sebelumnya yang nanti bisa dijadikan masukan untuk program WIME yang selanjutnya. Nah, ini beberapa skills yang saya cukup yakin Bapak Ibu terutama yang sudah ikut di batch sebelumnya gitu ya, beberapa skill yang diperlukan bukan hanya oleh mentor tapi juga oleh mentee gitu ya. Yang pasti yang pertama adalah listening skills gitu ya. Jadi kita sebagai mentor maupun mentee harus mau mendengarkan secara aktif. Nah, Bapak Ibu pasti sudah lebih tahu mendengarkan secara aktif, bedanya hearing sama listen mungkin lebih mudah untuk membedakan mendengarkan secara aktif. Listen adalah mendengarkan secara aktif gitu. Sementara hear adalah yang mungkin bukan kategori pendengar secara aktif, walaupun sama-sama mendengar. Nah, kemudian tadi skill yang sama-sama dibutuhkan dua-duanya adalah building trust. Tadi yang makanya di awal itu harus ada building trust dulu. Kalau nggak percaya, gimana kita mau jalan bareng gitu ya, mau belajar bareng gitu. Jadi building trust itu menjadi penting. Kalau memang si mentinya tidak percaya kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian sebagai mentor, kayaknya prosesnya juga nggak akan berjalan dengan baik. Dan kemudian ada proses encouraging, bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk terus belajar dan berkembang. Baik mentee juga mendorong kita untuk kita bisa men-sharing gitu ya banyak hal yang mereka perlukan, dan kemudian sebagai mentor dan mentee juga sama-sama juga menyepakati goals yang ingin dicapai gitu dalam sesi-sesinya. Nah, di sebelah kanan mungkin lebih banyak ke mentornya gitu ya, bagaimana mentor juga bisa mendorong mereka untuk membuka kotak Pandora ya, membuka sesuatu yang sesuatu mereka tidak tahu menjadi tahu gitu ya, mengenalkan mereka sesuatu yang baru, kemudian juga bisa memberikan feedback kepada mereka, dan kemudian menjadi inspire dengan kisah-kisah, dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, dan juga bisa mendorong mengembangkan mereka untuk meningkatkan capabilities-nya mereka dalam melakukan sesuatu. Jadi sementara kalau dari mentor gitu ya, dari mentee harapannya mereka bisa mendapatkan mentor yang sesuai dengan apa yang mereka perlukan, kemudian juga mereka mendengarkan gitu ya, dapat belajar dengan baik, dengan cepat gitu, dan kemudian juga bisa membina managing relationship itu maksudnya menjaga hubungan gitu ya sebagai mentor dan mentee gitu. Karena memang di beberapa kegiatan pengalaman saya gitu ya, tidak semua mentoring proses itu berhasil juga gitu. Saya akuin gitu ya, mungkin ada saat mungkin kurang dari 5 orang gitu ya. Saat ini saya merasa kurang berhasil bagi kami karena kami di kantor sebagai mentornya mereka merasa di ghosting gitu, tiba-tiba mereka hilang di tengah jalan, nggak tahu kemana, nggak ada kabar gitu ya, dihubungi nggak kontak juga. Nah, itu juga menjadi kendala buat kami, dan somehow berdasarkan pengalaman kami gitu ya, tanpa menghitung gender, dan itu kebanyakan di laki-laki gitu ya. Jadi makanya hampir 80% dari karyawan saya, staf saya saat ini adalah perempuan gitu, karena bagi saya berdasarkan pengalaman teman-teman perempuan itu lebih tahan banting gitu ya dalam menghadapi tantangan, sementara teman-teman yang laki-laki somehow ketika entah mungkin kayak kebetulan ketemu yang mereka gampang menyerah, ketika mereka dalam proses mentoring, ketika mereka proses magang gitu ya, mereka seringkali crack under pressure, walaupun kalau menurut saya teman-teman yang perempuannya nggak ada masalah dengan proses itu. Jadi itu yang saya masih jadi question mark sampai sekarang. Jadi saya juga masih perlu belajar dari Bapak
Ibu dan Mas sekalian, gimana caranya gitu memperbanyak gender equality ya. Kalau saya gender equality-nya mungkin dari sisi numbers-nya, inclusion-nya tuh masih lebih banyak perempuan daripada laki-laki saat ini. Tapi memang kalau saya sih sudah terbiasa, mengingat pertama di rumah juga saya laki-laki sendiri gitu, jadi oke lah gitu ya. Di kantor juga kebanyakan perempuan gitu. Jadi ya sudah terbiasa, dan kuliah di psikologi di mana laki-lakinya tuh 1:12, 1:15 gitu ya. 1 orang laki-laki, 15 orang perempuan. Jadi sudah cukup terbiasa dengan bekerja dalam lingkungan wanita yang jumlahnya cukup banyak. Ya mungkin Heru juga punya pengalaman yang sama karena sama-sama dari psikologi juga, di mana psikologi memang kebanyakan wanita sampai saat ini. Nah, ini mungkin sedikit membuka diskusi. Selanjutnya mungkin kalau memang ada pertanyaan atau perlu diskusi, silahkan mangga. Terima kasih Pak Andi, Mas Andi. Menarik banget slide presentasinya ya, dan tips-tips serta ilmu yang diajarkan. Nah, saya yakin teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya. Apakah ada yang ingin di-share mungkin? Kalau enggak, mulai dari saya dulu kali ya, Mas Andi. Boleh, silakan. Jadi gini, tadi saya melihat ada skill yang sama ya antara mentor dan mentee itu harus dibangun. Yang menurut saya di antara 4 skill yang bersilangan itu loh. Yang tadi ada diagram ya, diagram kemudian ada yang bersilangan di tengah-tengah yang ketemu. Gimana mungkin Mas Andi bisa memberikan contoh yang real ya untuk membangun trust satu sama lain, karena kan kalau kita bicara mentoring itu kan kalau di WIME sendiri itu kita mentorship-nya durasinya selama 6 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan pertama itu sebenarnya kita fokuskan kepada building trust, jadi saling percaya satu sama lain. Nah, dengan waktu yang cukup singkat ini, terus kemudian durasi ketemunya juga kita kan maksimum at least sekurang-kurangnya 1 jam selama 1 bulan ya ketemu. Jadi ada 2 kali pertemuan itu. Bagaimana caranya yang mungkin lebih contoh yang lebih real ya, how to build trust lah ya, sehingga bisa ada chemistry yang terbangun antara mentee dan mentor. Oke. Mungkin nanti saya juga minta pendapat dari Teh Nina atau Mbak Juli ya, pengalaman ketika saya dulu, maksudnya gini, bukan dalam konteksnya mentoring, tapi dulu kan saya di SKK Migas kebetulan sama Mbak Juli sama Mbak Nina juga sebagai dulu K3S gitu ya, di mana saya juga dipersif oleh mereka, saya dipercaya oleh mereka ya. Mungkin nanti saya minta sharing sama Juli sama Mbak Teh Nina gitu. Tapi gini, kalau saya biasanya gini Mbak, ketika di awal, ketika berproses sama mereka, saya nggak akan ngomong dulu tentang mentoring prosesnya secara gitu ya. Biasanya saya ngomong tentang related to personalnya dulu gitu ya. Biasanya kita menggali. Tapi memang itu nggak mungkin sekali dalam waktu, oh dia sukanya apa gitu ya, pengalamannya apa, nggak mungkin sekali gitu. Jadi biasanya saya melihat dulu latar belakangnya apa, kenapa dia seperti ini, saya gali dulu seperti itu. Begitu juga mereka juga dikasih kesempatan untuk bertanya kepada kita. Jadi porsinya mungkin seimbang, benar-benar seimbang gitu. Jangan banyak kita yang nanya gitu, tapi mereka juga nanya kepada kita supaya mereka juga intinya bisa nyaman dengan kita gitu ya. Jadi kalau mereka udah nyaman, segala sesuatu yang nyaman tuh hal yang cukup menarik gitu ya. Nah, ya betul, istilahnya building rapport gitu ya. Nah, saya ada punya pengalaman yang cukup menarik ketika saya masuk ke SKK Migas pada saat itu. Saya diwawancara pada salah satu orang kepala dinas, di wawancara tahap akhir gitu, dia akan jadi usersnya saya, akan jadi atasannya saya. Saya ditanya seperti ini, saya ditanya, tujuan kamu bekerja di sini apa? Gitu, saya ingat banget tuh. Saya mau belajar, saya bilang. Wah, saya langsung bilang, kamu tuh di sini di sini bukan belajar, di sini kerja. Saya bilang,
saya bukan dari industri oil and gas pada saat itu gitu. Saya harus belajar dulu Pak supaya saya bisa tahu gitu. Dan setelah pertanyaan itu saya merasa gagal. Saya merasa gagal interviewnya. Wah, saya nggak bakal dapat. Di dalamnya saya jadi anak buahnya dia, gitu ya. Dan jadi anak buah dia. Dan ketika saya masuk ke sana, yang saya lakukan, dia itu mungkin terkenal yang apa ya, cukup disegani lah ya, gitu ya. Tapi saya sih stay play aja. Dalam artian saya itu lebih banyak mendengarkan beliau gitu ya. Karena selain sebagai atasan saya juga, tapi saya lebih banyak mendengarkan beliau dan bercerita. Dan saya tanya beberapa hal tentang pribadinya sedikit-sedikit gitu along the way gitu. Dan sampai pencapaian saya terbaik kalau menurut saya pada proses itu adalah dia sampai suatu saat memanggil saya ke ruangannya dia untuk dia bercerita tentang masalah pribadinya dia gitu. Yang menurut saya itu pencapaian luar biasa ya, atasan saya cerita kepada Proco Mumet pada saat itu ya, Mumet beneran gitu Pak, menurut saya gitu ya. Mumet bisa cerita tuh itu yang terjadi. Jadi memang prosesnya memang tidak bisa distrukturkan gitu, tapi memang intinya salah satu yang pertama tadi listening skill-nya harus kita jalan. Kita dengerin, kita tanya gitu. Nah, apa biasanya kita tanya gitu ya, konteksnya ketika kita bring rapot, kalau tadi mengcopy kata Mbak Juli tadi, biasanya ada beberapa hal yang kita lihat dari diri dia atau dari cerita dia yang kita bisa gali lebih jauh lagi gitu. Saya punya pengalaman satu lagi ketika saya dulu di perusahaan yang terakhir, di situ saya bertemu dengan saya kebetulan bisnis partner, HR bisnis partner, posisi saya terakhir itu, kemudian ketemu dengan salah satu bos saya, salah satu bos function yang cukup galak. Yang saya lakukan saya nggak kemudian langsung bahas kerjaan sama dia gitu ya. Jadi yang saya lakukan saya cuman duduk di ruangannya dia, terus saya observasi tuh ruangan dia isinya apa. Oh, isinya banyak foto sama anak-anak gitu. Jadi sebelum saya ngomong kerjaan, saya ngomongin anak-anaknya dulu. Which is dia senang pada akhirnya gitu ya. Jadi mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin jadi pada akhirnya yang kata-kata orang-orang itu si bos functionnya itu hard to please gitu ya. Alhamdulillah dia cukup terbuka sama saya gitu ya, dan memudahkan kerja saya gitu ya. Dan bahkan beberapa hal ya bilang itu si Andi aja udah ngerti kok, tahu cara ngerjainnya kayak gitu. Nah, sampai kayak gitu. Jadi memang tergantung dari masing-masing sih, dan juga tergantung dari si mentinya itu sendiri. Nah, itu bagaimana saya mencoba membangun. Dan biasanya tadi bisa tanya tentang hobi gitu ya, bisa tanya tentang situasi misalnya, konteks tertentu. Tapi biasanya kalau kita nanya seperti itu, kalau ada sesuatu yang nggak pas, lihat aja responsnya. Kalau responnya nggak enak, jangan ditanya lagi, berarti dia nggak suka. Karena nggak semua orang juga suka tanya. Misalnya ada beberapa orang yang cukup tertutup, misalnya tanya tentang keluarganya, ya kita jangan nanya keluarganya lagi juga gitu ya. Jadi kita lihat tes dari responsnya dia. Kalau ceritanya panjang, jawabannya panjang, berarti udah oke itu. Intinya udah oke bahwa rapotnya udah terjadi, dia udah trust sama kita gitu. Itu sih kira-kira Mbak sebenarnya di awal gitu. Mungkin tadi Mbak Juli atau Teh Nina bisa nambahin sedikit yang tadi Mbak. Thank you. Silakan Mbak Juli. Teh Nina duluan. Teh Nina. Nggak mau Mbak Juli, enggak. Oke, saya dulu ya. Mungkin sedikit nambahin dari Kang Andi. Kalau pengalaman saya pernah untuk mentoring yang bukan sekedar beda kota tapi beda negara gitu ya, karena yang satu di Indonesia, satu di beberapa negara lain, itu menjadi penting banget yang tadi building rapportnya. Jadi bagaimana kita establish relationship-nya. Di situ kita untuk saling tahu, misalnya contohnya kita si mentor harus tahu learning style dari mentee misalnya gitu. Kemudian masing generationsnya biasanya beda gitu kan. Ada yang si mentinya misalnya Gen Y, mentornya baby boomer segala macam, itu understanding the generation style-nya, kemudian communication style-nya, dari situ benar-benar dieksplor di situ. Kemudian
sama-sama diberikan profilnya satu dengan yang lain. Jadi kita bisa tahu mentor kita ini exposure-nya ada di mana, experience-nya di mana, achievement-nya seperti apa. Jadi itu juga akan memberikan confidence juga buat mentee untuk apa yang mau belajar dari mentornya dan juga sebaliknya. Hal-hal seperti itu, sama satu lagi ya siapa yang mempromosikan mereka untuk menjadi mentor atau menjadi mentee gitu. Dan itu tentunya orang-orang yang trusted people. Dari situ itu memang akan dikasih special waktu supaya benar-benar establish relationship-nya yang bagus, sehingga pada saat berjalan mulai setting goals dan seterusnya itu sudah akan lebih mudah dan trust itu akan udah muncul. Mungkin itu aja Mbak Maya. Ya, saya tanya dikit ya Mbak. Karena kan kalau selama ini WIME model mentorship-nya kita itu mostly kebanyakan virtual Mbak. Seperti yang Mbak Nina bilang tadi bahwa ada beberapa mentee Mbak Nina sendiri kan dari luar. Jadi tantangan yang mungkin harus dihadapi lagi ya bagaimana building trust atau building rapport tadi secara virtual. Mungkin kan lebih mudah kali ya kalau kita bisa face to face gitu ya komunikasinya. Tapi kalau virtual itu mungkin agak sedikit lebih menantang. Gitu Mbak? Dulu pemikirannya memang seperti itu ya Mbak Maya, tapi along the way dengan teknologi segala macam kayaknya itu udah nggak jadi barrier sih. Dan kebetulan waktu di perusahaan sebelumnya juga hal seperti ini yang Zoom segala macam gitu, itu udah sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi pada saat harus ketemu virtual nggak apa-apa. Yang mungkin menjadi penting juga values dari organisasinya pada saat itu ya. Mungkin nanti misalnya dalam konteks kita values apa yang mau kita bring up kepada mentor dan mentee, supaya jadi akhirnya akan ada contohnya misalnya dare to speak gitu ya, berani untuk saling mengungkapkan pendapat apa segala macam. Nah itu sangat membantu sih. Gitu. Thank you Mbak Nina. Ini ada Ya. Mbak Emil. Saya mau nambah sedikit ya, Mbak Emil, nanti putar sedikit saya menambahkan mumpung belum lupa ya. Maklum saya sudah ini meninggalkan banyak dunia hitam ya, jadi rambut banyak yang putih, jadi takutnya banyak lupa nih Mbak Maya dan teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi virtual memang nggak jadi halangan. Pandemi itu berubah segalanya sebenarnya. Pandemi itu merubah segala. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita approach people. Dan sekarang secara digitally juga memang sudah bisa kita membangun building rapport. Tapi mungkin tantangannya adalah harus on cam aja dulu gitu untuk tahapan pertama. Jadi memang perlu disediakan satu waktu sesi khusus yang mungkin cuman ngomongnya ngalor ngidul gitu. Jadi nggak harus langsung kita direct, oh kita akan mentoring nih. Jadi ketemuan mentor sama mentee ibaratnya kalau kayak blind date lah gitu ya. Kayak blind date kan ada ketemu tuh orangnya ngobrol gitu, ngalor ngidul gitu. Jadi ngalor ngidul gitu. Jadi ada sesi yang seperti itu dulu, supaya gain the chemistry-nya juga. Nah, pada saat proses itu juga bisa saja kalau memang dimungkinkan dia untuk merubah yang lain gitu ya, cocoknya dengan siapa gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi biasanya nanti teman-teman mentor sama mentee ketemu ngobrol 10 menit, geser lagi, ganti lagi 10 menit, ganti lagi, nanti pada dia akan milih yang siapa gitu, atau memang sudah desaini kalau memungkinkan. Kalau enggak ya tetap tadi, tapi ada satu sesi proses yang sifatnya ngalor ngidul dulu gitu Mbak Maya, supaya mereka juga lebih tahu dan nyaman gitu. Dan juga tadi saya juga sempat ngajar di kampus. Saya sempat ngajar sama pandemi, saya ngajar di kampus secara online dengan generasi Z ya, atau milenial akhir gitu ya, dari Z itu beratnya minta ampun gitu ya. Kenapa? Karena kalau kata dosen saya dulu, saya kalau online tuh kayak ngajar kayak di kuburan gitu, isinya cuma nama doang isinya, nggak kelihatan muka gitu. Jadi kelihatan cuma lisannya doang, kelihatannya kayak gitu, tulisan nama-namanya doang. Nah, itu yang kemudian membedakan prosesnya proses kita berinteraksi, Mbak. Sebenarnya kalau dalam proses mentoring, saya sih mendorong untuk bisa saling memandang lah ya, saling on cam lah kalau lebih kayak gitu. Karena tadi kalau nggak on cam, itu akan lebih sulit lagi kita gain trust-nya dia. Kecuali gitu ya, kalau memang benar-benar, karena kita ketika kita berinteraksi mentor atau mentee ke mereka, kita juga memperhatikan, mengobservasi
gesturnya mereka ya walaupun cuma sekotak gini aja gitu, tapi masih ada yang diobservasi. Kalau nggak kedengeran gimana, dia lagi tiduran. Saya pernah suatu saat saya meminta salah satu mahasiswa on cam, ternyata dia apa teman-teman? Dia lagi tiduran. Dia lagi tiduran, bener literally tiduran. Gitu. Bayangkan kuliah tiduran tuh gimana mentinya apa? Saya sebagai dosen merasa tidak dihormati gitu ya gitu. Seperti itu. Walaupun bukan pengen tapi berarti kan kita nggak siap ya, karena mentor dan mentee itu dua-duanya juga harus siap untuk memberikannya juga. Jangan semua sambil jalan, sambil lalu. Kita juga sebagai mentor juga nggak kemudian memberikan sisa waktu kita. Gitu. Jadi kalau bisa waktunya untuk mentor, yang mentoring kita duduk gitu ya, gitu. Kita duduk langsung ketemu sama mereka menyempatkan waktu, jangan sambil di jalan, sambil itu saya unpreferable lah. Gitu ya, unpreferable. Itu mungkin bisa dilakukan ketika sudah berjalan cukup lama dan itu hanya emergensi tertentu saja. Tapi bukan menjadi kebiasaan kita melakukannya kalau secara virtual itu dalam keadaan kita berjalan, kita berlari atau melakukan kegiatan lain, karena akan nggak fokus juga dua-duanya. Gitu, baik itu mentor maupun mentinya. Mungkin itu kira-kira mamanya tambahannya. Thank you Mas Andi. Mbak Emil silakan. Hai, aku udah kelihatan nggak ya? Oh, Belum. Nggak sopan kalau nggak buka. Nah, Hai udah kakak-kakak. kelihatan cantiknya. Habis masak ini. Sorry. Mantap. Pasti enak masakannya, Mas. Oke, tadi tertarik. Terima kasih untuk Mas Andi. Saya manggilnya Mas aja ya, Kakak Andi aja untuk sharingnya. It was really good untuk Sunday night gitu ya, inspiration banget. Nah, kalau aku tadi lebih kejawab tadi dengan ke-trigger dengan tadi waktu Mbak Nina menjawab pertanyaannya dengan model-model AI gitu ya. Nah, kalau boleh melihat ya di zaman sekarang ini, everyone sudah ngomongin mengenai AI, ya, mau ChatGPT, mau apa. And then my question is, di zaman AI ini, apakah memang mentoring and coaching itu menjadi sesuatu yang efektif ya? Ini hanya out of the blue aja ya saya bertanya ya, karena everything you can just make it up by the technology gitu loh. Jadi mau building rapport, mau interaction, mau like coffee or whatever is that, apakah itu bisa akan terbuild up dengan adanya AI itu? Saya hanya curious aja nih dalam in terms of human relation itself. Karena kita berbicara 5 ke 10 tahun depan juga kan. Gitu kakak-kakak pertanyaanku. Terima kasih. Ya, saya tanya ChatGPT dulu cara menjawabnya ya, Mbak. Kalau mungkin nanti izin Mbak Juli ya dan teman-teman yang lain ini share pendapat saya. Saya hari ini, saya tadi siang itu kebetulan anak saya harus keterima di salah satu universitas negeri di Bandung gitu ya, dari Jatinangor posisinya, dan saya harus mencari kos, gitu ya, mencari kos-kosan di sana. Ketika kita jadi kos-kosan, itu saya bilang gitu. Ketika jadi kos-kosan, sebenarnya bisa pakai WhatsApp, ada kok gitu. Jadi di Instagram saya dapat kontaknya, WhatsApp juga dapat kontaknya, gitu ya. Kita nanya secara virtual pun bisa. Pengetahuan kita dapat nanti di situ. Apa? Kamarnya seperti apa? Luasannya berapa? Fasilitasnya apa saja? Itu ada dapat kok. Gitu. Di foto pun bisa di-sharing gitu. Tapi yang kita nggak dapat apa? Feel-nya ketika kita ke sana. Kondisi realnya seperti apa. Nah, itu yang dibedakan kalau menurut saya, mungkin dari sisi knowledge isinya, mungkin bisa dilakukan di ChatGPT-nya. Atau di AI, bisa diganti kok. Tapi feel-nya ketika ngobrol sama orang lain, itu yang nggak bisa digantikan, Mbak Emil. Gitu ya. Kalau dari sisi saya ya, saya begitu. Jadi makanya ketika building rapport itu menjadi penting. Karena kita dipahami gitu ya, kurang lebih kebutuhannya masing-masing seperti apa. Dan itu kalau menurut saya yang sampai sekarang belum bisa 100% dimiliki oleh ChatGPT atau AI, teknologi AI. Ada faktor-faktor emosi yang nggak memungkinkan, belum memungkinkan AI melakukan itu. Apalagi sesuatu yang sifatnya memang kemudian lebih skill based dan practically, dan kemudian knowledge manajemennya mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Orang mungkin tahu cara melakukannya,
Gini, yang saya pahami juga dari proses saya sebagai konsultan, mungkin Bapak Ibu Mas Mbak mungkin ada yang mendengarkan podcast, ada yang mendengarkan Inspigo, semacam kayak gitu ya, tentang inspirasi sehari-hari apa yang akan dilakukan. Kalau dari sisi saya, orang tahu cara melakukannya, tapi belum tentu mau memulainya. Gitu. Karena ada ketakutan kadang-kadang orang untuk memulainya. Nah, itu nggak bisa didorong oleh chat gitu. Ayo kamu mulai, kamu bisa, kamu dapat melakukannya. Itu menurut saya belum bisa digantikan oleh AI. Kalau menurut saya gitu ya. Itu yang hal-hal yang masih dimiliki oleh konteksnya oleh manusia gitu. Bayangkan gini. Sama ketika misalnya Mbak Emil atau Mas Mbak di sini kita ngadu ke customer service. Saya pernah nih di salah satu provider telepon nomor 1 di Indonesia gitu ya, seluler gitu ya, nomor 1 di Indonesia. Saya via Telegram saya waktu itu mesin terus itu jawabannya. Saya tahu gitu. Saya challenge terus, saya tanya yang sesuatu yang kalau menurut saya jawabannya template gitu. Karena saya mencoba beberapa pertanyaan, jawabannya itu terus. Happy nggak kita? Nggak happy, Mbak. Saya nggak happy terus masalah saya nggak selesai, terus dianggap selesai oleh mereka. Jadi ada beberapa hal memang Mbak Emil, ini jadi tantangan juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih sampai sekarang saya believe profesi kayak dokter, ya, profesi kayak psikolog mungkin masih tetap akan diperlukan ke depannya gitu ya. Apalagi kemarin mungkin pernah lihat ada poster yang gimana AI atau ChatGPT bisa menyelesaikan gedung ini gitu ya. Dulu kan ada kayak gitu. Ada beberapa hal yang masih bisa belum sampai ke sana gitu. Makanya kemudian kalau kita mengikuti juga ada beberapa development terhadap AI itu yang dihentikan karena khawatir nanti mereka akan self fulfillment, malah akan merusak tatanan secara keseluruhan. Tapi menurut saya emosi yang belum bisa digantikan karena itu relatifnya terlalu banyak kalau menurut saya. Dan tadi makanya face to face itu jadi penting gitu. Kalau ya mungkin ada orang yang nyaman curhat sama mesin gitu. Tapi menurut saya sih cukup yakin masih banyak yang curhat sama teman sih Mbak, kayak gitu ya. Kurang lebih itu gitu. Itu ke Mbak Emil, mudah-mudahan terjawab. Mungkin yang lain bisa bantu tambahkan gitu ya. Saya chime in aja sedikit ya. Kalau dari pertanyaannya Mbak Emil, kalau saya menempatkan diri saya sebagai coachee dan sebagai mentee, karena saya juga punya mentor, saya juga punya coach gitu saat ini. Itu sangat berguna, tetap sangat berguna. Jadi hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan Kang Andi tadi, karena itu betul gitu. Karena kalau saya punya mentor, saya kan belajar dari mentor saya ya. Saya belajar tentang subsurface tapi bukan mengenai detailnya gitu ya. Karena saya pengen tahu gitu. Misal ada satu lapangan yang berproduksi, saya belajar tentang itu seperti apa. Jadi mentor saya adalah seorang geologis dia gitu. Nah, terus jadi yang saya belajar dari situ adalah ilmu yang bisa dia berikan ke saya gitu. Saya mungkin nggak akan mengimplementasikannya kalau topik ini ya. Tapi itu perlu untuk saya bisa lebih memahami bisnis ini ke arah mana nantinya gitu. Karena kan saya kan di SDM ya, di HR. Jadi HR itu kan kita harus support bisnisnya jalan dari perspektif orang-orang nih gitu kan. Gimana kita bisa mengembangkan orang-orang ini gitu. Jadi saya benar-benar belajar dari mentor saya gitu. Sedangkan kalau coaching, saya juga punya coach. Jadi coach saya itu membantu saya untuk membukakan pemikiran-pemikiran saya yang sebenarnya mungkin saya udah tahu tuh jawabannya, tapi ketutup gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si coach, jadi pikiran saya jadi lebih terbuka gitu. Dan saya yakin kalau sama ChatGPT atau sama AI yang lain, belum ada sih rasanya interaksi yang seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya efektif, menurut saya efektif karena kalau dari sisi mentoring itu lebih spesifik ya hubungannya juga ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang saya rasa ini masih kurang jelas, setiap saat saya bisa balik ke
ke mentor saya gitu dengan jawabannya. Nah, itu sih tambahannya. Oke, makasih Mas Andi, Mbak Juliana. Thank you. Sama-sama. Thank you. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau yang mau di-share? Kang Andi, mungkin kalau aku boleh ya, Mbak Maya, sebenarnya yang jadi challenge juga adalah gimana sih mengukur kesuksesannya mentoring gitu. Ya. Itu yang jadi challenge sih gitu kalau di aku ya, karena pemahaman aku adalah mentoring is about the mentor. Jadi benar-benar belajar tentang apa yang dimiliki oleh si mentor, ilmunya apa gitu. Sementara kalau coaching is about the coachee, orangnya yang mau kita coachingin. Tapi tetap kan di awal perlu setting goals ya. Goals-nya nih apa nih mentoring. Nah, terus ketika kita udah setting goal-nya, terus kemudian ada udah building rapport, udah terbangun relation, kemudian terjadi proses mentoring, kita ngukurnya gimana ya? Kalau misalnya kalau punya goal berarti kan kayak misalnya nih aku mau ke Bandung misal gitu ya. Udah jelas kan jalannya lewat mana gitu kan. Nah, ukuran suksesnya adalah ya ketika aku udah sampai di Bandung itu berarti sukses semua proses yang dilewatin gitu. Aku lewat jalan tol gitu kan ya. Terus kemudian keluarnya di mana, di Bandung itu nanti nyampainya kemana gitu. Kalau udah aku sampai di situ berarti udah selesai. Tapi kalau mentoring itu seperti apa ya? Kalau mau aku maksudnya kalau mau aku bilang kita kan harus punya goal nih si menti ya. Nanti goalnya apa nih dalam proses mentoringnya? Nah, ukuran suksesnya apakah kalau dia udah sampai di goal tersebut gitu ya? Dan gimana kita ngelihatnya gitu? Apakah ada action, ada produk yang harus dihasilkan atau gimana? Ukurnya. Ya mungkin kalau dari saya sih sebenarnya pertama kalau mentoring prosesnya bagaimana mengukur keberhasilannya ya tadi Mbak Juli sudah menyampaikan tuh kesepakatan di awal mau sampai kemana gitu ya. Mau belajar apa dia sampai sejauh mana belajarnya kayak gitu. Terus tadi mereflek tadi yang di-share sama Pak Joko tadi di chat juga gitu ya. Jadi kalau saya sih ibaratnya kan 10, 20, 70 gitu ya. 70 itu bukan dalam proses mentoring. Kita paling 20%-nya aja gitu. Jadi kita tidak bertanggung jawab gitu ya. Kita juga harus membatasi diri nih rekan-rekan sekalian gitu. Jadi bahwa nggak berarti bahwa mentor harus menjadikan mereka sukses. Nggak, itu bukan tanggung jawab dari para mentor gitu ya, untuk membuat menti itu sukses atau berhasil ke depannya. Itu tanggung jawab dia sendiri gitu. Jadi sepanjang memang ketika proses mentoringnya itu kita sepakat dengan yang tadi tujuan yang kita sepakati di awal tadi. Kita sudah mencapai kesepakatan itu menurut saya dari bilang kesuksesannya udah di situ tuh. Bahwa kita bisa mencapai goal yang kita sepakati di awal. Tapi kalau kemudian setelah goal itu dan selesai proses mentoringnya kemudian dia beralih ke bidang lain dan merasa nggak berhasil di bidangnya kita sharing, ya nggak usah merasa itu juga itu choices-nya dia gitu, bukan choices-nya kita. Jadi intinya kita juga membatasi bahwa keberhasilan dari para menti ketidakberhasilan para menti itu bukan menjadi tanggung jawab dari para mentor. Tanggung jawab para mentor kepada menti sebatas dari kesepakatan objektif yang disepakati di awal bersama para menti gitu untuk mentoring proses ini. Jadi kesananya adalah added bonusnya aja Mbak Juli gitu ya. Maksudnya jadi biasanya kalau di akhir bisa kita saling memberikan assessment aja satu sama lain. Saya menilai Anda menilai saya, kayak mungkin variabelnya sama, saling berikan feedback di proses terakhir itu mungkin bisa dilakukan itu tadi mungkin di fase keempat tadi. Tapi intinya kalau dari sisi saya sih, saya berpikir tadi setuju sama Pak Joko tadi gitu ya, 70%-nya itu adalah bagaimana dia beraksi di dunia luar sana gitu ya, di bagaimana dia mendapatkan pembelajaran dari apa istilahnya kalau mungkin kontennya tuh udah di-squeeze sama teman-teman. Kalau dulu ada namanya konsentrat, minuman konsentrat lah
gitu, aluminium konsentrat, mereka menjadi jeruk gitu kan ya, ya ditambah air oleh mereka gitu ya. Kita ngasih konsentratnya, mau jadi tetap manis seinti itu boleh, mau enggak juga enggak dipakai boleh, mau diminum jadi jeruk juga boleh kayak gitu. Kalau saya sih gitu sih kali Mbak Juli kira-kira. Oke, clear, crystal clear. Thank you Kang Andi. Mungkin saya share juga sedikit ya Mbak. Kalau yang selama 3 batch ini kita lakukan, di awal itu kita menyepakati bahwa setiap menti itu harus bisa presentasi hasil dari mentorship mereka dalam bentuk sebenarnya career plan. Karena 6 bulan itu adalah masa di mana mentor itu memberikan guidance, kemudian apa namanya, soft skill, hard skill ya kepada menti untuk bisa membuat karir plan mereka ke depan. Nah tadi Mbak Juli juga sempat bilang bahwa kalaupun Mbak Juli atau Pak Andi ya, kalaupun misalnya dia berhasil setelah itu kemudian ada milestone berikutnya, pencapaian berikutnya itu menurut saya jadi bonus. Tapi di dalam program mentorship ini yang WIME akan lakukan, kita memang objektifnya adalah sampai dengan si menti itu dapat membuat atau menjadi jelas ke arah mana sih sebenarnya tujuan dari karir mereka ke depan. Gitu kira-kira Mbak Juli. Ya, terima kasih Mbak Maya. Ya. Teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya kah? Ini ada pertanyaan dari Pak Joko mengenai ada 3 pertanyaan ya dari Pak Joko terkait mentor akan mendapat berapa menti. Jadi sifatnya mentorship WIME Pak, one on one. Jadi satu mentor untuk satu menti. Kemudian periodenya itu adalah 6 bulan dengan target minimum sesi itu 1 jam setiap bulan. Jadi 6 consecutive months ya. Terus kemudian topik mentoring kita serahkan ke menti. Kita jadi dari WIME sendiri itu membuat silabus di mana secara garis besar di 2 bulan pertama tadi Pak Andi juga sudah jelaskan ya bahwa kita building rapport ya, istilah Mbak Nina tadi ya, apa Mbak Juli, building rapport di 2 bulan pertama. 2 bulan kedua itu kita akan membuat apa namanya masa kultivasi ya, di mana mentor akan mengarahkan kepada menti untuk lebih spesifik apa yang dia butuhkan, kemudian mencari tahu sebenarnya passion-nya atau minatnya itu ke arah mana. Jadi lebih eksplorasi ya. Kemudian di 2 bulan terakhir itu diharapkan apa namanya sudah mengerucut programnya ini. Jadi objektifnya itu udah 2 bulan terakhir itu periode untuk mengkerucutkan kepada karir plan mereka. Jadi udah apa si menti itu udah clear apa yang dia mau, dia harus melakukan apa dalam 5 tahun berikutnya. Gitu kira-kira Pak Joko, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, makasih Mbak. Ya. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada? Bu Maya. Iya, silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Andi. Saya hampir sama dengan yang ditanyakan sama Mbak Maya di awal terkait dengan building trust ya. Karena saya pikir itu penting di awal, dan kebetulan saya merasa saya lagi mengalami kesulitan untuk building trust dengan menti saya yang sekarang. Jadi waktu kita mulai pertama sesi mentoring itu yang bersangkutan langsung straight ke dia langsung menyampaikan ke saya terkait dengan karir goal-nya dia dan saya harus gimana.
Dan saya sudah mungkin 3 kali dengan yang bersangkutan di sesi mentoring ini, kesempatan untuk saya mau buka pembicaraan lebih rileks, lebih di luar dari apa yang dia ini, saya cukup kesulitan, Kak. Kesulitannya saya juga bingung kenapa begitu ya, karena yang bersangkutan cukup pasif sebenarnya, dan justru saya yang mencoba menggali kita topik diskusi nanti apa, tapi begitu kita berhadapan di Zoom atau di media online ini, yang bersangkutan langsung masuk ke saya pengen jadi ini. Jadi saya masih belum bisa ngobrol rileks dengan yang bersangkutan itu, belum, agak berbeda dengan tiga menti yang sebelumnya. Kalau 3 menti yang sebelumnya dari awal memang sudah rileks, dan menurut saya building trust yang kita lakukan dan kemudian kita capai di awal itu kena. Dan saya cukup excited juga waktu ada menti yang terakhir, 2 yang terakhir, dia merasa bahwa, dan dia buat testimoni bahwa mentorship program yang kita lakukan itu berhasil dalam arti bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya dia di dalam mengikuti proses mentoring ini, dan itu sesuai dengan career plan yang kita bikin sama-sama. Nah, mungkin Mas Andi dan teman-teman yang lain mungkin ada tips-tips yang lain ya, gimana caranya supaya proses building trust di awal itu bisa kita perdalam dulu sebelum masuk ke mentoring sesinya. Sejauh ini saya berusaha untuk kemudian mengurangi dominasi misalnya di dalam diskusi, tetapi saya lihat masih belum bisa sampai ke situ sesuai yang saya expect kaitannya dengan building trust. Mungkin ada sharingnya. Terima kasih. Pertanyaan Pak Erwin itu mungkin saya juga perlu belajar dari Pak Erwin sebenarnya gitu ya. Jadi gini, Pak, tapi mungkin pengalamannya belum tentu apple to apple, tapi kalau saya menangkap dari ceritanya Pak Erwin, sepertinya terkesan yang bersangkutan mungkin ada kecemasan tertentu gitu ya, sehingga dia pengen tahu gimana caranya nih, tipsnya apa nih kayak gitu ya. Nah, biasanya gimana caranya saya bisa dapat ke sana, dan saya pengen belajar dari Pak Erwin. Saya menangkapnya terkesannya seperti itu ya Pak. Mungkin mohon maaf kalau saya salah, tapi saya menangkapnya biasanya kalau seperti itu, yang mungkin bisa dilakukan adalah kita tangkap kenapa itu penting buat dia. Kenapa kita coba cari tanyakan itu gitu. Misalnya apa yang menurut kamu karir itu menjadi penting gitu ya. Kenapa kamu mau capai ke sana, cita-cita kamu apa dan segala macam. Mungkin kalau belum ditanyakan bisa ke sana, tapi kalau sudah ditanyakan berarti perlu sedikit ngobrolin tentang tadi tujuannya dia, kenapa nanya kok ya Bapak juga bisa assertif juga ke sana Pak, ke yang bersangkutan bilang itu kita kenalan dulu yuk gitu ya Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk gitu, nggak apa-apa Pak, menurut saya sih gitu ya Pak ya, menurut saya kita belum tahu, misalnya kalau dia pasif Pak, ketika tanyakan sesuatu yang di luar itu dia pasif, Bapak seperti yang tadi Bapak sudah saya lakukan, yang tadi Bapak sudah lakukan, tunggu aja dia jawab gitu. Jadi intinya kan kalau menurut saya sih ketika mentoring itu kan kita membantu dia gitu ya. Kita dapat membantu dia lebih baik ketika kita tahu konteksnya dia apa. Nah, yang nanti building rapport itu kalau memang belum kebentuk di awal, kalau belum ketemu ya kita cari dulu konteksnya dia apa. Apa yang membuat dia penting berkarir ke sana dan apa yang melatar belakangi itu gitu. Biasanya seperti itu, dan yang Bapak menurut saya yang sudah dilakukan sudah tepat Pak gitu. Jadi jangan mendominasi dan juga tunggu aja gitu. Kadang kita suka gatel ya Pak gitu, suka gatel ketika dia ngomong terus silent moment lama gitu ya. Dan
Dan nggak apa-apa kalau 1-2 kali coba itu. Tapi kalau memang sudah berkali-kali tetap seperti itu, uh, uh, kita bisa balikan lagi. Itu akan sangat sayang ketika memang proses ini kita tidak optimalkan di waktu yang ada tersedia ini gitu. Mungkin bisa seperti itu bentuk asertif dari yang Bapak sebagai mentor ke yang bersangkutan. Itu mungkin sependek pengalaman saya Pak gitu ya, kira-kira mungkin itu yang dapat kita gali dari mereka. Tapi memang mungkin Bapak belum ketemu button yang tepat aja Pak sebenarnya gitu ya Pak. Jadi kadang-kadang kalau itu tetap jalanin aja prosesnya Pak. Kalau menurut saya sih tetap jalanin, tapi nanti ketika biasanya akan ketemu pola Pak. Ketemu pola, oh dia seringkali berulang-ulang bahasanya ini, ngomongnya ini, itu bisa menjadi gambaran ketertarikan yang bersangkutan atau goals-nya yang bersangkutan atau yang melatar belakangi yang bersangkutan gitu. Jadi saya mungkin tapi saya kan tadi yang sertifikat Lego Serious Play gitu ya. Jadi saya bisa saya mensimulasi bisnis pakai Lego gitu dan kemudian saya ketemu tuh ada beberapa identifikasi Lego itu ketangkap polanya Pak. Dia kalau bentuk tuh dia selalu bentuknya kayak gini. Oh berarti latar belakangnya kayak seperti ini. Jadi biasanya kalau dari omongan itu atau dari perilaku itu bisa kita tangkap kira-kira apa yang melatar belakangnya. Tapi menurut saya sih jalan aja Bapak asertif. Menurut saya juga bisa Pak sekali-sekali kita ngobrol dikit yuk gitu ya, pengen tahu nih sedikit latar belakang kamu apa sih, kamu ngapain sih, kamu tadi karir di sini apa, hambatannya apa, bisa di luar itu konteksnya, di luar dari proses, bisa sebelum Pak atau sesudah sesinya. Karena tadi kan dia langsung straight forward tadi ya Pak, maksudnya straight forward di itunya. Mungkin setelahnya oke, saya punya waktu sekali sini lagi, boleh nggak kita ngobrol sebentar kayak gitu. Ya bisa juga kayak gitu sih Pak, kira-kira mungkin itu, mohon maaf Pak kalau mungkin belum menjawab ya Pak, kurang lebih. Ya, makasih Mas Andi. Boleh nambahin dikit nggak? Ya, boleh dong. Silakan Mbak Nina. Ini jadi menarik, kita memang perlu tahu betul apa yang dibutuhkan oleh menti gitu ya. Apakah yang mereka butuhkan itu mentoring kah, coaching kah, atau yang lain. Boleh jadi dari concern yang tadi Mas Erwin sampaikan, jangan-jangan nih mentinya membutuhkan coaching gitu. Jadi approach-nya kita ke dia juga akan sedikit berbeda gitu. Instead of kita kasih direction harus ini dan itu, mungkin kita perlu gali dengan questions sehingga sebenarnya itu yang dibutuhkan. Mungkin that's just a thought aja sih Mas Erwin. Makasih. Atau bahkan konseling ya Mbak. Bisa jadi karena kegalauan akut. Kegalauan akut itu. Jadi sebenarnya yang mungkin satu lagi gini, nggak perlu terlalu khawatir karena the problem is not yours gitu. Mungkin mentinya yang punya problems gitu kan. Yang tinggal kita approach-nya aja nanti gali dengan cara yang mana, metode yang tepat buat mereka. Itu sih. Thank you. Ya, jadi kalau diskusi sama dia, yang saya tangkap itu dia punya 2 goal. Goal pertama itu misalnya dia bertahan di tempatnya yang sekarang di Mongolia, dia pengennya ada step up karir ya dari posisinya yang sekarang. Orangnya teknikal, sangat teknikal. Goal yang kedua, kalau memang itu tidak bisa, dia pengen mendapatkan international experience di luar Mongolia. Itu aja 2 goalnya dia. Dan kalau misalnya dia keluar dari Mongolia, dia berharap dia bisa bawa keluarganya ikut ke sana karena menurut dia Mongolia masih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya kayak Australia dan sebagainya. Jadi dari 3 sesi itu saya lihat dia mengejar saya harus gimana nih dari dua goal ini gitu loh.
Iya. Iya, iya. Jadi it's about choice ya. Kayaknya mungkin approach dengan coaching akan menjadi lebih tepat tuh mungkin Mas Erwin. Oke. Iya, aku pikir topik kayak gitu mungkin approach-nya dengan coaching sih. Kecuali mungkin Mas Erwin pernah punya pengalaman yang seperti yang isu yang sedang terjadi dengan dirinya sekarang ini. Tapi kayaknya kalau kayak gitu ya Teh Nina, apa namanya, dia mungkin punya sesuatu itu mesti dibantu untuk dikeluarin dari dalam dirinya gitu, untuk dia bisa membuat keputusan yang lebih baik mungkin ke depannya. Gitu. Iya, betul banget. Itu kayaknya dia kan agak lagi kebingungan nih, sebenarnya saya harus pilih yang mana gitu. Kita bisa explore kenapa misalnya dia mau memilih itu gitu kan, what make him or her interest dengan yang pilihan yang satu, pilihan yang dua gitu kan. Terus kita bisa dengan komparasi mana yang kalau misalnya dia bisa dapat kesempatan itu dia akan prefer ke sana, kemana gitu, dan kenapa segala macam digali dengan pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin nanti akhirnya dia bisa tumbuh confidence-nya, oh oke, I think I prefer this one instead of that one gitu misalnya. Jadi let her or him come up with the answers by themselves aja mungkin gitu. Ya, kalau balik lagi kan tadi definisi mentoring ya, kecuali Pak Mas Erwin punya pengalaman kayak gitu ya, jadi bisa bilang oh dulu saya pengalaman itu saya lakukan. Kalau belum ya tadi kayak coaching proses. Tadi kan benar tadi yang Tenina atau Mbak Juli sampaikan itu coaching proses tuh menurut Anda mana yang lebih penting gitu ya, keluarga dan oke, kalau gitu apa yang bisa Anda siapkan untuk mempersiapkan keluarga atau diri Anda sendiri. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan coaching sih Pak Mas Erwin kira-kira. Itu yang bisa berubah, kecuali memang tadi karena mentor kan dari tahu jadi apa yang tidak tahu menjadi tahu ya gitu ya prosesnya. Nggak apa-apa shifting dikit-dikit sih menurut saya pasti. Baik, terima kasih. Ya. Di sini ada Mbak Budi, monggo Mbak Budi. Makasih Mbak Maya. Mas Andi, terima kasih banyak. Ini terus terang memberikan pencerahan, Mas. Jujur aja, kali ini pun saya jadi tahu apa bedanya mentoring dan coaching. Kalau tadi menanggapi jawaban dari Mbak Nina ya, mungkin yang diperlukan itu adalah coaching, bukan mentoring. Sedangkan kita itu di WIME untuk program mentorship itu biasanya sudah disiapkan oleh tim begitu, Mas. Jadi siapa yang akan jadi menti kita itu adalah sudah disiapkan oleh tim itu yang diseleksi, yang Mbak Maya tadi sebutkan di mana itu namanya di chat itu ada kuesioner, kemudian ada interview sebelum akhirnya mereka tahu ini harus pairing-nya siapa. Berarti peran daripada tim seleksi ini penting banget ya Mas ya untuk mengetahui sebenarnya dibutuhkan si anak ini tuh apa, mentor atau coaching, dia cocok di program ini atau memang harus disiapkan program coaching yang mungkin bukan pada mentorship-nya WIME tapi mungkin di program lainnya. Dan kalau seperti itu sebenarnya seberapa dalam si tim seleksi ini harus menggali dari calon-calon menti itu, Mas Andi? Terima kasih, Mas. Oke. Mungkin saya minta tolong Mbak Juli nanti untuk bantu ya Mbak Juli ya untuk jawaban. Tapi mungkin saya menjawab sedikit dulu. Sebenarnya menurut saya seberapa dalam menurut saya apa yang sudah dilakukan sekarang menurut saya sudah oke sih kalau menurut saya dari yang saya dengar dari teman-teman WIME gitu. Tapi intinya yang pasti kita mengidentifikasikan yang bersangkutan kebutuhannya apa, tujuannya apa, gitu ya, komitmennya seperti apa untuk melakukan proses itu. Menurut saya itu sudah cukup. Yang mungkin kalau memangnya belum adalah ditegakkan kembali di awal itu bahwa tujuan mentoring ini apa. Tujuan mentoring apa gitu. Jadi mentoring itu apa, fungsinya apa, perannya apa buat mereka. Nah, itu bisa dikombin juga ketika kita menyeleksi gitu ya, menyeleksi teman-teman yang mau jadi menti. Jadi tujuannya apa gitu. Dia dari misalnya belajar dari tahu nggak tahu atau kemudian kalau tadi contohnya dari Mas Erwin tadi terkait dengan kebingungan itu bisa juga jadi proses gitu. Jadi kalau sesuatu yang dia dari tahu nggak tahu untuk mengembangkan karirnya itu bisa cocok untuk mentoring. Tapi kalau enggak mungkin cocoknya ke coaching gitu. Nah, mungkin paling kalau proses seleksi seperti itu. Tapi mungkin di awal diletakkan ketika mereka sudah terpilih juga diletakkan kembali bahwa tujuan dari mentoring proses yang dilakukan oleh WIME ini seperti ini.
yang boundaries-nya kurang lebih akan seperti ini, gitu ya. Itu yang dijelaskan kepada mereka. Walaupun kadang, seperti tadi Mas Erwin sampaikan, kadang-kadang ketika di dalam kegiatan ada aja sesuatu yang bergerak gitu ya. Ya sepanjang memang nggak terlalu jauh ya kita coba lihat gitu ya, dan kemudian kembalikan lagi ke jalurnya untuk mentoring proses gitu. Kembalikan mentoring untuk prosesnya seperti ini gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman juga mau berbelok lagi gitu ya ke arah coaching. Tapi intinya menjadi penting benar di awal, tapi menurut saya seleksi awal ya sepanjang memang ada syarat yang sudah ditentukan, sepanjang kemudian sudah disampaikan kepada yang bersangkutan tentang tujuan dari mentoring ini gitu ya, menurut saya itu sudah cukup kok. Tinggal seleksinya, tinggal cocok apa enggak aja sama si mentor atau mentinya gitu kalau menurut saya. Tapi saran saya mungkin Mbak Juli nanti bisa share pengalaman kita ngadain coaching proses ya Mbak Juli gitu ya. Di awal ada proses pembukaannya dulu, nah mungkin itu juga nanti bisa sharing Mbak Juli. Tapi intinya ada proses di awal yang semuanya datang, semuanya hadir, terus saling kenal satu sama lain, tahu tujuannya apa, bukan set goal ya, set the program, tujuannya apa, disampaikan bareng-bareng dengan mereka gitu. Maka sekarang Mbak Juli mungkin tambahin sedikit. Iya, kalau aku tambahin sedikit dari Kang Andi, kan di formnya menti itu akan ada pertanyaan tentang apa yang ingin mereka pelajari gitu ya. Benar nggak sih Mbak Maya? Iya. Ada kan ya? Nah, Ya. jadi si panitia seleksi ini kan selain juga mempelajari profilnya menti, kan mempelajari profilnya mentor gitu. Misalnya di formnya dia tulis mau belajar tentang leadership gitu. Nanti kan bisa di pair sama mentor yang emang udah kelihatan nih dia punya kiprah di leadership ladder itu udah cukup lama, mungkin seperti itu gitu kan ya. Kalau saya pikir di di proses seleksi menti atau proses pairing-nya dengan menti dan mentor itu pastinya harus dilihat dari apa yang memang jadi kebutuhan mereka. Sama aja kayak aku ngebayanginnya kayak gini sih, kayak misalnya aplikasi Gojek misalnya gitu kan ya. Aku mau pergi ke Bandung gitu, aku perlu mobil. Nah, dia tuh kan akan mencarikan mobil yang bisa bawa aku ke Bandung gitu istilahnya, gitu kan ya. Jadi mempertemukan. Kalau coaching tadi yang seperti Kang Andi sampaikan, aku ngelihatnya coaching itu karena seorang coach itu nggak harus ahli di bidangnya lah gitu. Misalnya ada yang mau belajar mau bertumbuh di sesuatu di leadership gitu ya. Seorang coach itu nggak harus juga dia seorang leader gitu. Tapi dia bisa jadi coach, harus punya bekal ilmu coachingnya sih. Ini ada para coach certified coach ya, ICF, ada Pak Joko, ada Teh Nina gitu. Dan ada beberapa teman-teman yang belum join di sini juga, mereka itu certified coach juga. Itu kalau proses coaching kita pairing-nya nggak terlalu ribet sih, karena kita nggak perlu mempelajari oke nih maunya apa, kita emang lihat cocok-cocokan aja nih, kira-kira cocok apa enggak nih sama coach sama coach-nya gitu. Karena pada akhirnya si coach itu akan memulai semuanya dari awal sih gitu, karena kan lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang digali yang sebenarnya si coach udah punya jawabannya sendiri. Kalau mentoring itu kan kembali lagi belajarnya dari si mentor gitu. Jadi dia harus dicocokin nih apa yang si menti inginkan, mentor nih punya apa enggak gitu. Nah, bedanya sama coaching menurut saya nggak perlu tahu apakah si coach itu punya atau enggak gitu. Correct me if I'm wrong ya para coach di sini, Pak Joko atau Teh Nina. Itu aja tambahan dari saya melengkapi Kang Andi tadi. Thank you Mbak Juli. Saya ada mungkin
reflect back ke proses kita seleksi mentee ya dan mentor ya, bagaimana mematchingkan mereka. Seringnya ya, karena kita udah interview ratusan kandidat ya semenjak dari batch pertama. Seringnya mentee itu belum tahu apa yang dia mau sejak dari awal. Nah, ini merupakan tantangan, sehingga pada saat proses transisi kita udah mau nyerahin ini ke mentee, tapi dengan asumsi bahwa kita seolah-olah mengerti apa yang mentee ini inginkan. Nah, seiring dengan berkembangnya berjalannya waktu, biasanya itu pada saat kita udah mau mulai kick off, di kick off ini kan biasanya kita pertemukan mentor dan mentee. Biasanya saya akan mengirim email kepada masing-masing mentor profil dari mentee mereka dengan asumsi yang kita buat sendiri gitu ya, bahwa kita mencoba memprofiling mereka, tapi pada kenyataannya sebenarnya mereka tidak seperti itu juga gitu ya. Jadi seringnya itu seiring berjalan waktu itu jadi bias juga. Nah, itulah yang menurut saya itu suatu dinamika ya, dengan keterbatasan waktu, ruang gitu, sehingga yang perlu kita lakukan di awal itu we have to make assumption kan. Kalau enggak ya enggak ada yang jalan. Jadi ya itulah yang menurut saya mungkin yang paling bisa kita lakukan adalah melihat mematchingkan kesamaan objektif. Apakah si mentinya ini tidak semuanya menti itu membutuhkan hard skill ya. Kebanyakan mereka itu ternyata setelah diinterview sisi-sisi personalnya lebih kelihatan gitu kan, atau ternyata dia stuck di dalam karir mereka karena berbagai macam alasan, either sebenarnya masalah keluarga, karena yang kita hadapi adalah adik-adik perempuan. So ini juga mungkin keunikan dari program kita ini, kenapa kita fokuskan kepada perempuan, karena perempuan sebenarnya role-nya di sektor tambang dan energi ini dinamikanya jauh lebih besar daripada ketika itu laki-laki. Mungkin laki-laki very assertif dalam membuat satu keputusan ya, tetapi ketika itu perempuan, ada banyak hal, tantangan yang menurut saya memang kita di sini harus bisa membantu mereka. Gitu, terutama misalnya seperti Mbak Juli, kemudian ada Mbak Nina, ada rekan-rekan mentor WIME yang sebelumnya, itu menjadi membuatkan mereka tuh role model gitu loh. Ternyata ada loh perempuan yang bisa berkarir gitu. Karena kebanyakan Mbak, menti-menti yang selama ini kita terlibat dengan kita itu adalah kurangnya percaya diri gitu ya. Kemudian mereka berada pada masa-masa galau antara mau berhenti atau kena masalah ekonomi dan berbagai macam hal sebagainya. Ada juga yang karena tuntutan dia harus dikawinkan gitu ya, dari orang tuanya minta dia kawin cepet-cepet karena dia perempuan gitu. Tapi dia masuk mentorship karena dia pengen lari gitu dari kenyataan itu. So dan berbagai macam sebenarnya tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Nah, inilah yang menurut saya mungkin rekan-rekan kandidat mentor nanti yang akan bergabung di dalam batch keempat akan menemukan dinamika tersebut gitu ya, yang mungkin akan perlu digali lagi. Kalau di tahapan awal seleksi kita belum bisa menggali ya, karena kita kan menginterview 15-30 menit aja. Jadi itu asumsi awal yang kita berikan. Selebihnya nanti menurut saya mohon nanti bimbingan gitu ya, arahan dari Bapak dan Ibu mentor yang semoga bisa menjadi role model bagi adik-adik kita ini. Ya semoga tujuan kita, visi misi kita adalah bagaimana menciptakan generasi muda terutama perempuan ya untuk bisa lebih tangguh dan bisa menjadi seperti Bapak dan Ibu sekalian. Itu dari saya. Thank you. Mbak Maya, ya boleh ini share sedikit ya. Kalau dari niat baiknya WIME ini kan saya yakin kita semua pasti full support lah di situ. Mungkin kalau boleh share sedikit gini, pengalaman saya melakukan coaching. Di awal kita set agreement-nya untuk coaching, kemudian dalam perjalanannya ternyata yang klien saya perlukan itu adalah mentoring gitu. Jadi dia butuh coaching tapi dia butuh mentoring juga. Jadi yang mau saya sampaikan adalah program mentoringnya WIME ini nggak
kita bisa lakukan mixkan itu gitu, baik mentoring dan juga coaching gitu. Jadi mungkin nanti para mentornya, apapun lah yang mau disebut namanya, itu kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa melakukan keduanya. Jadi pertama misalnya kalau kita sudah tahu nanti calon mentinya itu dengan bidang subjek tertentu, karena kan kalau mentoring mau tidak mau mentornya harus lebih menguasai apa yang mau di ini ya. Kemudian at the same time mentoring juga bisa menjadi coach gitu di saat si mentinya tadi membutuhkan coaching gitu. Jadi akan lebih itu satu poin yang terakhir tuh saya tadi kepikir gini, bisa juga kalau sekarang kan sudah dilakukan screening, saya nggak tahu apakah ini something yang visible dilakukan atau tidak. Misalnya kita ada kumpulkan semua mentinya itu, kemudian kasih satu sesi, berikan pemahaman kepada mereka apa itu seperti yang tadi Kang Andi sharing gitu, bedanya mentoring, coaching, counseling dan sebagainya itu, sehingga mereka tahu sebenarnya oh ini tekniknya begini, ini tuh purpose-nya ini yang saya hadapi itu saya sebenarnya butuhnya coaching nih, atau saya butuhnya mentoring gitu, atau bahkan mungkin saya butuhnya counseling gitu. Jadi nanti akan lebih mudah lagi untuk kalau mau lebih spesifikkan nanti dalam bimbingannya, baik itu coaching atau mentoring. Mungkin itu sih Mbak Maya, thank you. Thank you Mbak Nina. Nanti saya mungkin akan duduk bareng-bareng ya untuk kita bagaimana bisa enrich lagi silabus yang ada. Saya setuju dengan konsep mentoring dan coaching. Thank you. Siap. Tidak ada pertanyaan lagi, apakah satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja ya sesi malam ini. Kita udah lebih setengah jam, tapi pembicaranya sangat menarik, sangat insightful. Banyak hal yang bisa kita ambil dari sesi malam ini. Terima kasih banyak kepada Pak Andi Wiryanto ya, suwun Pak. Kemudian dengan teman-teman dari HRMC, semoga kolaborasi kita ini bisa dapat panjang berjalan ke depan ya, dan bisa memberikan manfaat tentunya bagi komunitas. Terima kasih Mbak, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Maya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.